Nyangka. Sebenarnya kita 50-50, tapi mungkin 60-40 lah. 60 memang lanjut, 40-nya eliminasi. Nggak expect juga kalau bisa dapat peringkat kedua pas babak penyisihan pertama. Dan sekarang tadi babak penyisihan kedua sama juga nggak nyangka bisa jadi tertinggi. Alhamdulillah sih bisa mencapai titik ini, dan kami juga berterima kasih pada guru-guru kami yang sudah membimbing kami karena sudah menemani kami sampai sini, sampai malam tanpa rasa lelah apapun. Dan juga berterima kasih sama orang tua kita yang telah mendoakan kami. Kepada MA Binaul Ummah, selamat untuk melanjutkan ke babak semifinal. Dan untuk Man IC Pekalongan, silahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti deathmatch. Kami ucapkan selamat kepada MA Nurul Ummah untuk melanjutkan ke babak semifinal. Dan untuk Manoliul Falah, dimohon mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan deathmatch dengan Man IC Pekalongan. Baik, kita memasuki babak penyisihan 2 untuk deathmatch. Sudah siap? Oke, saya akan bacakan soal yang pertama. Baik, silakan. Pas. Terasa seperti 1 jam. Salah. 40 hari. Oh. 1 tahun terasa seperti 1 bulan. 1 Ya. bulan terasa seperti. Ya, betul. Oke, pertanyaan yang kedua. Perkara yang berat dan beban yang mereka tidak adalah? Silakan. Pas. Pas. Bid'ah. Benar. Oke, silakan. Pertanyaan yang ketiga. Akan datang. Pas. Pas. Sufyan Ats-Tsauri. Benar. Silakan, sudah siap? Pertanyaan yang keempat. Dengki tidak diperbolehkan selain pada 2 hal. Dengki kepada nikmat orang munafik dan orang kafir. Salah. Pas. Dengki tidak diperbolehkan selain pada 2 hal. Apa saja? Yaitu dengki terhadap orang yang diberi harta dan menggunakan harta tersebut untuk kebaikan, dan dengki kepada orang yang diberi ilmu dan mengajarkan. Benar. Silakan. Kita masuk ke soal yang ke-5. Makhluk yang paling dimurkai Allah adalah? Malakul Amlak. Malakul Amlak. Ulangi. Pas. Pas. Pendengki. Pendengki. Salah. Orang yang beriman kemudian kafir. Benar. Silakan ganti. Sudah ya. Pertanyaan yang ke-6. Kepulauan manakah yang ditaklukkan? Pas. Pas. Kepulauan Filika. Filipia. Oh, salah. Silakan. Pas. Terakhir. Oke, cukup. Pertanyaan yang ke-6, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Sudah siap? Oke. Abdullah. Salah. Imam Malik. Benar. Pertanyaan yang pelan-pelan ya. Pertanyaan yang ke-8. Kepada orang umur berapakah malaikat maut akan menyeru? Pas. Silakan. Pas. 40 tahun. Benar.
Silakan. Pertanyaan yang ke-9. Jika kita melihat nikmat pada orang lain, lalu kita menginginkan untuk memperoleh nikmat itu, tetapi kita tidak punya keinginan agar nikmat yang ada pada orang itu tidak hilang. Itu termasuk kriteria ghadbit. Apakah yang Ghidbat tidak termasuk dengki karena termasuk ghidbat. tidak termasuk? Dengki tapi termasuk das ghidbat. Ya, benar. Pertanyaan yang ke-10. Sebutkan 3 dari 7 prestasi istimewa pemerintahan masa Al-Wulad di Andalusia. Silakan. Pada masa itu mulai muncul bangunan-bangunan seperti contohnya jembatan Cordova. Lalu pada masa itu penyebaran bahasa Arab mulai masif sehingga para sekolah di Andalusia mulai menggunakan bahasa Arab. Lalu di masa Al-Wulad juga para penduduk asli Andalus sudah mulai berperilaku sebagaimana muslim pada umumnya. Benar. Oke, pertanyaan yang ke-11 sudah siap? Oke. Gubernur Asyam diangkat ketika Umar bin Abdul Aziz. 3 tahun. Salah. 2 tahun. Salah. 4 tahun. Salah. Setahun. Salah. 5 tahun. Salah. Pas. 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 Baik, pas. Soalnya pas. Oke, kita lanjut ke soal 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz itu menjabat 2 tahun setengah. Pertanyaan yang ke-12. Dasar ketaatan ada 3, yaitu rasa takut. Pas. Hatim. Benar. Pertanyaan yang ke-13. Bagaimana hukumnya ketika seorang melihat public figure sukses, kemudian dia berkhayal agar bisa diberi rizki seperti dia? Haram, tidak boleh karena tujuannya untuk bermaksiat. Benar. Pertanyaan yang ke-14. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah pakaiannya, Menghentikan perbuatan-perbuatan buruk. salah. Menghentikan perbuatan buruk dan tidak mengulanginya kembali. Salah. Pas. Pas. Silakan. Pas. 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 Oke. Silakan terakhir. Pas. Ya, pas. Pas. Kita lanjut ke last question ya. Pertanyaan yang ke-15, silakan. Oke. Carilah ketinggian derajat di sisi Allah, yaitu dengan Pas. Bertafakur. apa? Bersyukur. Bersyukur. Salah. Belajar. Salah. Silakan. Pas. Sedekah dan ikhlas. Terakhir. Pas. Pas. Baik, pertanyaan yang terakhir pas. Jawabannya. Yang jawabannya adalah memaafkan orang yang berbuat bodoh dan memberi orang yang tidak mau memberi. Baik, terima kasih semuanya dari MA Matholiul Falah dan MA Insan Cendekia, Man Insan Cendekia. Ya. Dengan demikian, quick recall selesai. Kepada seluruh challengers, diharapkan untuk memasuki arena pertandingan. Kami ucapkan selamat kepada tim dari Madrasah Aliyah Binaul Ummah dan Madrasah Aliyah Nurul Ummah untuk dapat melanjutkan ke babak semifinal. Tersisa 1 posisi lagi yang dapat melanjutkan ke babak semifinal. Kami ucapkan selamat kepada
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedekia Pekalongan dengan perolehan poin yang didapatkan pada ronde deathmatch adalah 400 poin. Dan kepada Matoli'ul Falah dengan jumlah poin yang didapatkan adalah 40 poin. Dengan berat hati kami ucapkan kalian tereliminasi dari Elite Student Championship Sigma. Untuk kepercayaan kami ya sekitar 70% lah untuk lolos di babak kedua ini. Namun Allah lebih tahu yang terbaik dan inilah yang terbaik untuk kita. Justru menurut kita yang paling bawah ya, karena tadi kalah lawan yang dari Jogja itu. Terus ya lumayan cukup banyak lah struggle ya. Iya, masih banyak melakukan kesalahan yang nggak perlu sebenarnya. Seru banget dan itu bermain dengan mental banget ya, karena mungkin tadi game 1 kita sempat kalah mental juga, terus kalah nggak tenang, jadi kayak salah strategi juga. Tapi dari kekalahan itu kita belajar gitu, kayak kita harus apa di game selanjutnya di deathmatch-nya, sehingga kita bisa berhasil lolos ke babak selanjutnya. Ya jelas tertekan, soalnya kita yang dari basicnya bukan umum, lawannya tuh dari negeri semua. Ya dari MAN 1 Kudus, MAN 1 Surakarta, MAN 2 Kudus, MAN 1 Surakarta, MAN IC, MAN 2 Rembang. Dan itu waktu kita lolos di penyisihan 1 gak expect rasanya. Sebenarnya baru kali ini sih kita mengikuti lomba dengan sistem seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya biasanya kita hanya mengikuti musabaqah qiraatul kitab, yang dimana cuma ya baca kitab, menerangkan dan menjawab soal-soal saja. Kan besok semifinal ada 4 materi, jadi mungkin kita bakal matengin materi-materi yang ada, terus nyiapin mental, karena kalau udah belajar tapi mentalnya nggak ada, nanti bakalannya kalah juga. Iya benar. Mungkin kita agak introspeksi diri ya, karena melihat hal itu. Mungkin ya karena strategi kita kurang dalam pembagian materi, waktu pembacaan, review, dan ketika melihat itu ya jujur sih agak minder. Mungkin dari kami menyarankan untuk kompetisi Sigma ini diperluas lagi, maksudnya diperbanyak madrasah-madrasah yang bisa ikut di kompetisi Sigma ini. Untuk kepercayaan kami ya sekitar 70% lah untuk lolos di babak kedua ini. Namun Allah lebih tahu yang terbaik dan inilah yang terbaik untuk kita.